Yang misalkan contoh mau foto gitu. Kalau dulu waktu kecil kan pose-pose yang lucu-lucu yang gimana. Begitu udah mulai agak gede, dihadapin kamera aja maaf, itu udah ngelengos atau enggak mukanya udah lempeng, kayak gitu ya gitu. Jadi lucu juga ya gitu. Maksudnya kok udah begini gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi di Flexi Talk. Kita kembali membicarakan banyak hal di Flexi Talk ya. Kali ini kita akan bicara mengenai parenting, tentang remaja. Kalau kemarin kita sudah bicarain pengalaman-pengalaman teman-teman, kali ini kita akan membicarakan tentang remaja. Gitu. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber kita nih yang buat kita ngobrol-ngobrol dari orang tua dari Flexi School gitu. Nah, kita akan ngobrol tentang apapun pengalaman beliau ketika menangani atau bersama anak-anaknya yang remaja gitu. Saya persilakan dulu Bunda untuk memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti. Saya orang tua murid dari salah satu murid di Flexi School Bintaro ini. Putra saya ada 3 ya, laki-laki semua. Itu yang pertama berumur 19 tahun, saat ini sedang memulai semester kedua di kuliah. Yang kedua umur 16 tahun, kelas 10 di Flexi School Bintaro. Satu lagi umur 10 tahun, masih SD kelas 4. Untuk saat ini memang yang masih di Flexi School Bintaro yang nomor 2 ya, Pak Adit, yang kelas 10. Kalau yang pertama dulu juga kebetulan alumni sini gitu. Jadi ya familiar juga lah ya dengan Flexi School Bintaro gitu. Baik Bunda, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Saya mau ngajak Bunda bicara atau kita membahas sedikit tentang remaja. Gitu, kebetulan Bunda memiliki 3 orang putra, betul ya? Betul. 3 orang putra, di mana yang 2 sudah masuk masa remaja gitu. Nah, gimana? Tantangannya gimana Bun ketika mereka masuk remaja? Lumayan ya, jujur sih waktu anak pertama lumayan bikin terkaget-kaget. Karena yang dulunya si anak-anak ini lucu, masih bisa nurut, dikasih tahu, masih bisa diarahkan lah istilahnya gitu. Begitu dia menginjak usia tertentu, beda-beda ya antara anak pertama kedua, itu kok mulai berbeda gitu, mulai bisa jawab, mulai bertanya-tanya terus gitu, bertanya kenapa harus gini, kenapa aku kan mau gini, aku begitu. Jadi mereka seperti punya kepribadian baru lagi gitu. Itu sih terutama. Terus udah gitu ada hal-hal yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk saya keep gitu. Walaupun itu mungkin bukan sesuatu hal yang besar, tapi misalkan pertemanan atau sesimpel as misalkan kegiatan sekolah. Kadang-kadang kita orang tua merasa bahwa mereka itu udah punya dunianya sendiri gitu. Walaupun tergantung karakter masing-masing ya. Kebetulan anak-anak saya yang pertama itu anaknya cukup introvert, yang kedua lebih ekstrovert ketimbang kakaknya ya. Cuman juga unik ya dengan karakternya dia. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya seusianya, mungkin masih tergolong terbuka lah sebagai anak remaja. Tapi tetap ada sisi-sisi yang dia kok mulai kayaknya ngekip info ini, ngekip info itu gitu. Walaupun nanti pada akhirnya kita gali-gali, ternyata begini, ternyata begitu gitu. Ada masalah-masalah tertentu yang dia berusaha untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri gitu. Bun, ketika perubahan itu terjadi, Bunda dan Ayah juga nih berarti ya, menghadapi perubahan itu apa yang dirasakan? Ya macem-macem ya, itu nano-nano rasanya. Ada yang kita setiap hari tuh kita kayak surprise gitu. Loh kok gini? Loh ternyata kalau ada kondisi begini dia reaksinya begini gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang pastilah ada rasa kayak mungkin sekelumit rasa sedih, kadang-kadang merasa kita nggak didengerin gitu kan. Ada rasa ini kok bantah terus gitu. Kadang-kadang kok lebih dengerin temennya gitu. Tapi kan karena kita ini sudah di usia dewasa, yang kita dulu kan melihat itu kecil gitu kan. Tapi mereka ya lagi mengalami masa-masa pencarian jati diri itu gitu. Jadi kadang-kadang sih itu juga ada frustrasi, kesel, marah juga ada kadang-kadang. Tapi ada juga happy-nya juga ada. Karena
somehow kita ngelihat perkembangan dia dari kecil, terus tahu-tahu dia di usia yang, sekarang dia udah seperti ini ya gitu. Yang misalkan contoh mau foto gitu. Kalau dulu waktu kecil kan pose-pose yang lucu-lucu yang gimana. Begitu udah mulai agak gede, dihadapin kamera aja maaf, itu udah ngelengos atau enggak mukanya udah lempeng, kayak gitu ya gitu. Jadi lucu juga ya gitu. Maksudnya kok udah begini gitu. Cuman ya kita pelan-pelan ya memang nyadarin bahwa ya mungkin memang mereka di usia itu lagi begitu gitu, lagi apa ya, mencari-cari jati diri. Perubahan terjadi. Perubahan terjadi karena lingkungan, karena teman-teman, karena sosmed sekarang gitu. Apa yang Bunda lakukan nih dengan perubahan yang terus terjadi? Karena ternyata kan perubahan itu dari yang usianya SD, terus ke SMP, ke SMA gitu ya. Ternyata setiap step ini ada perubahan yang terjadi dari mereka gitu. Ada ayah sama bunda, caranya gimana nih buat? Caranya sih tadi ya pertama adalah ya kita berusaha nerima, itu satu. Walaupun itu tantangan besar gitu. Kadang-kadang ya tadi itu, ya namanya kita manusia juga kan ya. Jadi kadang-kadang kita juga ada ini dalam diri juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita juga ngobrol ke sesama orang tua ya, mungkin yang dengan usia sama juga, tanpa maksud membandingkan, tapi bertanya bahwa anakmu ini begini nggak sih kalau gitu. Jadi kita lagi mikir di fase itu emang begitu apa enggak ya gitu. Atau memang ada suatu hal yang memang anak kita ini struggling, atau mungkin ada bawaan yang dari kecil dia itu ternyata berpengaruh terhadap perilakunya dia gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga belajar, itu udah jelas. Tetap sih kita tetap menyimak parenting tips dari manapun, walaupun pada prakteknya tidak melulu itu aplikatif ya gitu. Tapi kita berusaha untuk menerima dari sisi yang dianjurkan gitu. Jadi misalkan ada satu situasi kita ngelihatnya dari sisi sini nih, ternyata kita dapat info misalkan entah dari sosmed atau dari kenalan-kenalan, mungkin juga dari pihak fasil misalnya gitu. Coba lihat dari sisi sebelah sini. Oh iya ya, ternyata dari sebelah sini kita belum lihat gitu. Itu. Terus kemudian berusaha ngobrol sama anaknya, berusaha cari tahu. Walaupun kadang-kadang ya itu tadi balik ke yang tadi frustrasi tadi, kadang-kadang kita udah coba deket, udah coba gini, tapi kita tidak mendapatkan jawaban yang kita kita inginkan gitu. Cuman ya ujung-ujungnya nggak ada cara lain untuk kita selain kita bersabar gitu, bersabar untuk ya udah deketin lagi. Pada akhirnya gimana pun juga kita harus mengenali anak kita kan. Kita harus kenal sama anak kita gitu. Baik positif maupun negatifnya ya kita harus tahu gitu. Dia sambil semacam mungkin kalau misalnya ada masalah ya kita sambil cari solusinya gitu. Sama komunikasi sama fasil itu udah jelas tuh. Kalau misalkan orang-orang di sekitar orang-orang sekitar. Sama juga sama kalau misalkan di rumah kita ada apa, biasanya kan kita info ya. Kita info, Pak ini kok di rumah dia begini, ada apa? Kok dia sekarang saya lihat banyakan menyendiri, ada apa gitu. Itu sih kita coba untuk mengkomunikasikan. Nah kayak ini Bun, misalkan dengan adanya perubahan-perubahan tadi, terus Bunda belajar parenting, terus belajar dari orang tua lain, segala macam gitu ya. Ketika menerapkan itu dengan banyaknya perubahan yang terus berjalan, gimana caranya dengan Bunda dengan ayah ini bisa satu visi untuk menerapkan atau membuat pilihan? Ini dari ilmu yang kita ambil segitu banyak, kita terapkan yang ini, kita terapkan yang ini, kita terapkan yang ini. Memang itu challenge banget sih Pak. Pertama kita biasanya diskusi dulu aturannya seperti ini. Dulu itu waktu awal-awal terus akhirnya kita kayak sering berargumen gitu. Biasanya kita berusaha untuk menyerahkan ke salah satu, yang satunya ngikut gitu. Nah kalau dari Bunda sendiri nih, berdasarkan pengalaman Bunda ya, dengan perubahan-perubahan itu sendiri gitu, ada nggak sih pesan buat orang tua di luar sana yang memang dalam menghadapi perubahan-perubahan ini merasa kaget, khawatir mungkin ya, kayak gitu? Gimana Bunda?
Kalau berdasarkan pengalaman kami sih ya, ini juga belum tentu perfect. Yang kami lakukan sih sejauh ini adalah yang pertama, balik lagi seperti tadi saya bilang, kita harus menerima dulu gitu, menerima bahwa ini anak ada masalah apa gitu. Walaupun sebenarnya bisa jadi itu cuma fase doang, tapi ada masalah apa itu kita harus menerima dulu. Terus yang kedua, kita harus mengajarkan rasa tanggung jawab pada dia kan. Jadi tanda kutip mengikuti, ya udah kita ikutin, tapi dengan catatan kita juga bukan berarti ngikutin terus semuanya dikasih gitu. Jadi kita tetap harus mengajarkan hal-hal yang penting dalam hidup gitu, karena nantinya dia akan menghadapi itu sendiri gitu kan. Yang tetap harus kita ajarkan ke dia gitu, bahwa kamu boleh mengambil suatu action tapi ada konsekuensinya. Life skill berarti. Life skill ya, itu life skill. Yes. Ya, jadi ada konsekuensinya gitu. Itu. Terus kemudian kita sebagai orang tua ya kita memang harus belajar terus. Kita harus belajar. Belajar itu bukan cuman dari buku, bukan dari mana. Belajar dari anak-anak kita gitu. Belajar dari anak-anak kita, belajar dari kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang zaman sekarang ada beberapa hal yang udah nggak applicable gitu, ya kan? Nggak applicable. Kadang-kadang anaknya juga jawab, itu kan zaman papa dulu, itu kan zaman mama, zamanku udah berbeda gitu. Nah, ada beberapa orang tua kadang yang akhirnya membentengi diri bahwa tidak mau menyadari bahwa perubahan itu memang terjadi ya. Karena zamannya kita memang berbeda banget gitu ya. Zaman ada anak-anak dengan zaman orang tua pada saat itu. Ketika statement itu muncul, orang tua malah yang oh enggak, yang harusnya yang terbaik begini gitu. Nah, gimana caranya Bunda mungkin bisa juga tips ke kita bagi orang tua lain menurunkan ego dan mengakui bahwa itu kan susah ya. Mengakui bahwa iya ya zaman aku beda dan kadang kita yang merasa orang tua tuh kadang suka merasa kita yang lebih tahu karena kita lebih dulu, kita merasa kita udah paling tahu, bukan mungkin lebih tahu ya, paling tahu, padahal mungkin karena perubahannya terjadi di saat ini kita sama-sama nggak tahu, kita sama nggak tahu atau mungkin bahkan malah dia udah nyoba duluan, kita belum gitu. Nah, itu gimana Bun caranya nurunin ego itu? Itu sebenarnya lumayan pertanyaan sulit ya, karena sampai sekarang pun saya dan ayahnya anak-anak juga kadang-kadang kita harus saling mengingatkan bahwa yaitu harus menurunkan ego tadi gitu. Nurunin ego itu kan balik lagi ke kita ya, ujung-ujungnya sih balik ke doa ya Pak ya kan. Karena kalau udah gitu, yang paling bisa kita ingat, maksudnya kalau kita sebagai Muslim, satu istighfar. Yang kedua, bahwa kita ingat bahwa ini titipan loh, gitu. Ini anak-anak ini titipan. Jadi kamu tidak bisa mengekang istilahnya gitu. Mungkin waktu kecil bisa kamu arahi, tapi makin dewasa dia punya pilihannya sendiri, dia punya targetnya sendiri gitu. Ya, emang berat ya gimana deh, tentu ya. Dan memang saya itu selalu ingat bahwa kalau saya ikut parenting, saya berpikir bahwa parenting ini memang tidak ada yang tepat, yang paling tepat gitu. Dan parenting ini kalau buat Anda remaja-remaja di sana kali yang berpikir bahwa proses belajar itu akan berhenti setelah Anda semua kuliah atau sekolah gitu ya. Oh tidak, gitu. Justru ketika berkeluarga, punya anak, mungkin belum punya anak aja itu suatu sekolah lagi gitu. Jadi memang hidup itu adalah belajar dan belajar. Mungkin terakhir sih Bun, minta tips lagi atau saran atau masukan buat orang tua di luar sana tanpa mungkin merasa yang paling gitu ya. Mungkin berdasarkan dari pengalaman Bunda, apa yang Bunda rasakan, apa sih yang bisa Bunda kasih? Oke, untuk para orang tua yang memiliki remaja dan mungkin ada yang menjelang dewasa ya anak-anaknya, berdasarkan pengalaman kami sih menerima itu satu. Cobalah menerima karakter anak-anak kalian itu. Anak-anak kita, anak-anak. Jadi kita berusaha untuk menerima. Jadi pasti yakin bahwa ada sisi positif atau ada kelebihannya di balik. Mungkin kita masih kadang-kadang suka ngelihat kekurangannya dan itu kita harus berusaha untuk melihat kelebihannya. Apa sih kita cari gitu kelebihannya apa? Terus belajar terus sebagai orang tadi Pak Ade juga bilang kan, sampai anaknya nanti dewasa menikah punya keluarga sendiri, tetap kita masih ada sisi-sisi yang harus kita ajarkan pada anak kita. Terus doa tuh udah jelas, doa. Terus dampingin, support terhadap anak-anak, walaupun kadang-kadang yang dia inginkan atau yang dia tuju kita terkesannya apaan sih
sih masih jauh, apaan sih kamu masih begini doang, sementara cita-cita kamu tuh masih jauh banget gitu. Nggak apa-apa, dampingin aja terus gitu, dampingin terus. Bahkan juga kalau berubah-ubah ya, mohon bersabar, itu memang ya itu prosesnya dalam hidup. Terus kemudian berusahalah untuk banyak dengerin. Ini juga saya pun masih menjadi challenge bagi keluarga kami gitu. Dan satu lagi, kita harus sebagai orang tua harus siap bahwa ada loh kemungkinan anak kita tuh berubah jalur di tengah-tengah. Apapun jalur yang dia pilih, ya kita perlu doakan aja sih, doakan yang terbaik aja gitu. Semoga dia bisa jadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Sip. Ya, gitu. Oke Bun. Mantap ya. Memang kalau ngomongin soal parenting kita bisa melebar kemana-mana dan mungkin kayak nggak cukup aja waktunya, kita bisa berjam-jam kali gitu ya. Karena parenting itu habis-habis gitu ya Bun ya. Oke Bun, makasih banyak Bunda. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi soal parenting ini yang nggak akan ada habisnya sih mungkin ya. Makasih banyak Bunda, sehat selalu keluarganya, semoga dimudahkan segala urusannya. Ya, amin. Saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Siap. Terbatas pada apa yang kita pernah alami dan apa sebatas sepengetahuan kami sebagai orang tua gitu. Siap, makasih ya Bun. Yuk, sama-sama. Gitu. Oke, teman-teman semua penonton yang memantau Flexi Talk, alhamdulillah sudah selesai di episode kali ini dan kita akan kembali di episode Flexi Talk lainnya untuk membicarakan tema-tema yang lainnya. Jadi stay tune dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum.